Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur kita kembali beribadah di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari sama-sama kita katakan, saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Selama sepanjang tahun di 2020 ini, kita percaya penyertaan Tuhan terus nyata di dalam hidup kita. Di bulan yang baru ini kita punya tema khusus, yaitu ketika hidup memiliki tujuan. Kita percaya kita memiliki tujuan di dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan, pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bersungguh-sungguh saat beribadah. Mari matikan handphone kita, suaranya kita silent supaya tidak ada yang bisa mengganggu kita untuk fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita nikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita meninggikan Tuhan Yesus, amin. Sebab Dia Allah yang setia. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama-Mu Tuhan, yes Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, amin, yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Mari sama-sama katakan. Siapa? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes God, selamanya Tuhan. Amin.
menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa. Sebab Engkau Tuhan, Raja yang bertata. Engkau Tuhan yang berkuasa. Slow. Hosana, 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 Engkau yang layak Tuhan. Hosana, mari sama-sama kita Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
dan kuagungkan. Kau layak disembah. Lebih lagi katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Yesus. Thank you Lord God. Kami bersyukur Tuhan. Kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Kami adalah umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Mari saat ini kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa supaya setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, apapun pikiran perasaan kita yang saat ini kita alami, semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari angkat suaramu. Biarlah setiap apapun yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biar hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Jesus, only you Lord God. Hanya tertuju kepadamu Tuhan. Hanya terfokus kepadamu Bapa. Yes Lord. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kami. Hanya Engkau yang menjadi tujuan kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Hallelujah. In the name of Jesus Lord. In the name of Jesus God. Mari saat ini kita berdoa untuk rumah Tuhan. Kita berdoa, kita membawa dalam tangan Tuhan Sitri Genisa Bekasi. Kita percaya Tuhan mengerjakan sesuatu untuk rumah Tuhan. Kita berdoa untuk rumah Tuhan. Kita berdoa untuk Pastor Suartini, gembala kita. Ada kekuatan yang baru, kesehatan baru. Kita juga memberkati setiap para pemimpin-pemimpin yang ada di rumah Tuhan. Kita melepaskan berkat, ada kesatuan hati, ada kegerakan yang bersama. Mari angkat suaramu, kita memberkati rumah Tuhan. Kita berdoa setiap keperluan yang rumah Tuhan sediakan. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita berdoa dengan iman. Tuhan terjadi Bapa di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala hanya nama Yesus. Haleluya. Mari saat ini kita juga berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk Indonesia. Dalam nama Yesus kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa memberkati setiap pemerintahan. Kita berdoa untuk Pak Jokowi, untuk Pak Ruf Amin semuanya, untuk semua yang bekerja dalam bidang pemerintahan supaya takut akan Tuhan. Setiap aturan-aturan yang keluar dari pemerintahan, semua yang dari Tuhan. Mari angkat suara kita, mari angkat suara kita. Shigelera papa, segera papa, shira papa. Indonesia milikmu Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kedamaian, ada ketenangan Tuhan. Damai sejahtera memenuhi Indonesia di dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun Tuhan di dalam nama Yesus. Ada keadilan di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi Bapa, urapi di dalam nama Yesus. Dan Kau memberkati juga TNI, terorisme kami batalkan di dalam nama Yesus. Ada rencana pemulihan terjadi di gereja. Gereja-gereja di Indonesia. Pemulihan terjadi di gereja-gereja. Dalam nama Yesus. Ku
Hosana, Hosana bagi Raja kita yang bertahta. Kita bersyukur merasakan hadirat Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada ayat emas untuk kita semua yang diambil dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 14 ayat 8, 1, 2 ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita percaya kita semua adalah milik Tuhan, amin. Mari kita terus renungkan ayat ini selama seminggu ke depan supaya menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus dan juga firman Tuhan. Mari siapkan catatan untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang luar biasa, oleh Pastor Tini. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa menyembah-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Halo, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur minggu pertama di bulan Desember ini kita boleh beribadah kembali. Dan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus di pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau mengingat kembali kematian Kristus yang menebus kami dari cara hidup kami yang lama, dan kami menjadi ciptaan baru di dalam-Mu. Dan berkati Tuhan perjamuan kudus pagi hari ini, semua jemaat-Mu yang akan mengikuti dari rumah kami masing-masing. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi dan memimpin kami dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus merupakan sakramen yang sangat penting. Saya berkali-kali akan ingatkan hal ini. Merupakan sakramen yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Perjamuan kudus menjadi peringatan akan kematian Yesus dan juga persekutuan kita dengan Yesus. Persekutuan kita juga dengan sesama tubuh Kristus ketika kita bersama-sama mengangkat roti dan minum anggur bersama-sama tubuh Kristus yang lain. Saat ini Bapak Saudara di rumah bersama dengan keluarga, kita sedang mengalami persekutuan dengan kematiannya Yesus. Perjamuan kudus memiliki nilai peringatan ya akan karya penebusan Allah. Betapa besar cintanya Tuhan, dan ketika kita perjamuan kudus ini harus kita ingat. Dan perjamuan kudus mengandung arti pemberitaan kematian Yesus kepada semua orang. Ketika kita mengangkat roti dan minum dari cawan itu, kita sedang memproklamirkan, sedang berkata bahwa kematian Yesus itu bagi semua orang. Bagi orang yang percaya, mereka akan mengalami keselamatan dan diselamatkan. Perjamuan kudus mengajar kita agar selalu mengucap syukur untuk karya Yesus di kayu salib. Mengucap syukur karena kita diampuni. Mengucap syukur karena kita ditebus. Saat ini siapkan roti dan juga anggur yang sudah Bapak Ibu siapkan. Apabila Bapak Ibu Saudara nggak punya anggur perjamuan dan roti, Bapak Ibu Saudara boleh mengganti dengan roti yang lain atau teh. Saudara, makna perjamuan kudus bersama-sama kita akan alami pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu mereka makan bersama-sama. Mari makan dengan iman kepada Yesus di dalam nama Yesus. Bapak Saudara boleh mengambil cawan yang berisi anggur yang merupakan lambang darah Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Ini darah Yesus yang menguruskan kita, dan kita sedang memproklamirkan, kita sedang berkata kepada orang-orang di sekitar kita, kita sedang berkata kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita yang menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang telah ditebus, dan Engkau menebus kami dengan darah yang mahal.
Darah-Mu tercurah, membuktikan betapa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur kami menerima karya keselamatan. Kami bersyukur kami diampuni. Kami bersyukur Tuhan, semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Biarlah kami terus percaya kepadamu dan janji-janjimu. Engkau yang memberkati semua umat-Mu. Engkau yang menolong kami untuk tetap kuat di dalam segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami terus mengalami kemenangan di bulan ini. Roh Kudus memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima sakramen perjamuan kudus pagi hari ini dan kita siap juga mendengarkan firman Tuhan. Ada tema yang baru buat kita di bulan Desember, ketika hidup memiliki tujuan. Wow, ini luar biasa. Dan saya berdoa Bapak Saudara akan menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan sepanjang bulan ini. Hari ini saya akan berbicara tentang tema ini, ketika hidup memiliki tujuan. Mari siapkan hatimu, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Engkau yang menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu, dan berkati semua umat-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan memberkati dan mengurapi. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pernahkah saudara membayangkan bahwa di sebuah pertandingan basket ada 10 pemain yang mereka berlari dan juga berusaha memperebutkan bola masing-masing 10 orang. Tapi tidak ada keranjang ataupun tempat bola itu dimasukkan. Tentu akan sangat aneh ya. Mereka berlari-lari di lapangan, merebut bola satu dengan yang lain. Ketika bola di tangan, tidak ada keranjang, atau mereka tempat di mana di tempat lawan ada keranjang yang akan dimasukkan daripada bola tersebut, dan itu akan aneh, tidak terarah, tidak menarik tentu pertandingan seperti itu. Nah, begitulah hidup kita juga, sama seperti itu. Karena tadi ringnya basket tadi itu adalah tujuannya, ya. Tujuan daripada mereka bertanding adalah memasukkan bola di situ. Itu merupakan tujuannya. Nah, sama seperti hidup kita, ketika kita tidak memiliki tujuan dan arah dalam hidup kita, maka hidup kita pasti tidak akan menarik, akan membosankan. Nah, hari ini saya akan mengupas atau mengajar kita, menggali firman Tuhan, mengapa kita harus memiliki tujuan. Karena tujuan itu sangat penting. Tapi pertanyaannya, mengapa kita harus memiliki tujuan selain tadi supaya hidup kita menarik dan terarah? Ternyata Bapak Saudara, tujuan itu ibarat sebuah kompas yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Jadi ketika kita memiliki tujuan, kita tahu arah kemana kita akan melangkah. Kita tahu kemana tujuan kita. Tujuan akan memberikan arah yang jelas dan alasan untuk melakukan sesuatu. Orang yang gak memiliki tujuan itu seperti seorang yang berenang dalam kegelapan di lautan lepas, dan dia berenang saja mengikuti gelombang air dan bisa terdampar pada satu tempat yang mungkin dia tidak diharapkan. Dan orang yang tidak memiliki tujuan akan sering menjadi malas, bermalas-malasan, tidak punya gairah hidup, bahkan cenderung melakukan hal-hal yang negatif ketika tidak memiliki tujuan, karena dia gak punya arah tujuan yang mau dicapainya. Nah, tujuan hidup secara umum itu seperti orang lahir. Kemudian ketika seseorang lahir, kemudian dia bertumbuh besar, masuk sekolah, mengejar pendidikan. Kemudian setelah dia lulus sekolah, dia masuk dalam dunia kerja, kemudian dia mengejar karir. Setelah itu tujuannya apa lagi? Menikah, ketika itu punya anak, memikirkan lagi bagaimana dia menghasilkan uang banyak, kemudian dia punya dana pensiun yang banyak, dia bisa menikmati hidupnya. Tujuannya sekitar itu. Apakah pandangan umum seperti itu salah? Tentu saja tidak. Hal tersebut umum terjadi.
orang tua kita, setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya berhasil dalam hidupnya, memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya, ingin agar anaknya sukses, ingin akan adanya anaknya mandiri, ingin agar anaknya tidak berkekurangan. Tapi ternyata ketika tujuan hanya diletakkan kepada hal tersebut, itu menjadi salah. Kenapa saya katakan salah? Karena itu semua hanya berpusat kepada diri sendiri. Ketika tujuan hidupmu berpusat hanya kepada diri sendiri, ingat suatu saat itu akan membosankan. Suatu saat itu akan mengalami namanya kebuntuan. Suatu saat pasti engkau tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Meskipun kita merasa ketika kita sudah banyak uang kita akan senang dan happy, bahagia karena tujuan saya adalah itu. Tapi saudara, ketika saudara membuat tolak ukur tujuan hidupmu dari diri sendiri untuk diri sendiri, maka itu tidak akan pernah membahagiakanmu. Maka itu tidak akan pernah memuaskanmu. Orang yang memiliki tujuan atas dirinya sendiri, tujuan hidup berasal dari untuk kesenangan diri sendiri, pasti akan memiliki pertanyaan seperti ini. Ingin menjadi apa aku kelak? Apa sebaiknya yang aku lakukan dengan hidupku? Apa ambisi-ambisiku, targetku tahun depan, ini segala target, ambisi, pencapaian-pencapaian yang dia capai. Dan semuanya itu bersumber dari satu, yaitu diri sendiri. Semua itu berpusat pada diri sendiri. Memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Seringkali orang-orang yang memfokuskan dirinya mengejar hal-hal demikian, Bapak Saudara, akhirnya tidak mengalami kepuasan. Selalu saja mau, tidak akan pernah ada kata cukup. Karena mereka meletakkan tujuan tertinggi dalam hidupnya adalah diri sendiri. Bapak Saudara, tujuan hidup kita sebenarnya bukan berpusat pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan Sang Pencipta. Dia telah menetapkan tujuan hidup kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Firman Tuhan katakan di Kolose 1 ayat 16b. Sebab firman Tuhan berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara lihat, segala sesuatu diciptakan untuk Dia, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Apapun yang kau capai saat ini, apapun yang kau raih saat ini, segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan, dibuat Tuhan. Dan ada kalimat selanjutnya, dan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tadi fokusnya kepada diri sendiri, maka kemuliaan hanya milik kita. Kita senang sekali dipuji orang, wow, kita senang sekali dibangga-banggakan. Karena berpusat kepada diri sendiri, kita akan merasa bahwa kita hebat. Kita akan merasa kita membanggakan diri kita. Kita pamer sama semua orang. Tapi kalau kita tahu segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan, kemuliaan hanya milik Tuhan saja. Jadi Bapak Saudara, tujuan hidup kita harus diletakkan pada tujuannya Tuhan. Tujuan hidup kita harus bersumber dari Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, cara mudah menemukan sesuatu barang yang diciptakan itu ketika kita bertanya kepada yang menciptakan sebuah benda itu. Sama seperti kita. Ketika kita tahu siapa pencipta kita. Bapak Saudara tahu siapa pencipta Bapak Saudara? Tuhan. Allah Bapa. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu segala sesuatu tentang hidupmu. Dia tahu tujuan hidupmu. Dia tahu apa yang paling baik. Dia paling tahu apa yang ada dalam hidup kita. Firman Tuhan Mazmur 139 ayat 15. Saya baca dari terjemahan Messenger. Engkau mengenalku lahir dan batin. Engkau mengenal setiap tulang dalam tubuhku. Engkau mengetahui persis bagaimana aku dijadikan, sedikit demi sedikit. Bagaimana aku dipahat dari kehampaan menjadi sesuatu.
Dia mengenal kita lahir dan batin. Dia mengenal kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Jadi dia mengenal kita, dia tahu kemampuan kita, dia tahu kapasitas kita, dia tahu isi hati kita. Karena dia pencipta kita. Jadi sebenarnya dia sudah terlebih tahu apa yang terbaik buat kita. Dia terlebih dulu tahu apa tujuan yang harus kita capai. Oleh karena itu kita tanya kepada pencipta kita. Karena dia pencipta kita, kita tanya tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup harus bersumber dari Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus pahami dulu dasarnya. Kenapa kita harus punya tujuan? Tadi supaya hidup kita terarah. Supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan. Dan tujuan hidup kita harus dapatkan dari pencipta kita, yaitu Tuhan yang tahu kita lahir dan batin, yang mengenal kita bahkan sebelum dilahirkan. Dalam bukunya The Purpose Driven Life, Rick Warren berkata seperti ini. Tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, kekayaan, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Jadi tujuan Tuhan itu lebih besar daripada itu. Tujuan Tuhan dalam hidupmu lebih besar daripada ambisimu. Tujuan Tuhan dalam hidupmu lebih besar dari segala pikiranmu untuk tenang, damai, bahagia. Tujuan Tuhan dalam hidupmu lebih besar daripada itu. Lebih lanjut dia mengatakan lagi, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Jadi Bapak Saudara, kita tidak kebetulan ada dalam dunia ini. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana, dan itu akan dibahas sepanjang bulan ini. Apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Apa rancangan Tuhan dalam hidupmu? Nah, orang yang tidak tahu, orang yang gak mengerti, dia akan hanya sekedar menyelesaikan atau menunggu waktu-waktu sampai dia kembali ke rumah Bapa tanpa tahu tujuan hidupnya. Bahkan ada orang-orang yang tahu tujuannya. Saat ini ketika saya katakan tujuan Tuhan adalah ketika kita hidup untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang sudah tahu juga tapi tidak meresponinya. Itu adalah juga sebuah kesalahan. Jadi kita harus tahu tujuan kita diciptakan sama Tuhan. Mazmur 138 ayat 8a. Firman Tuhan dari terjemahan NIV. Tuhan akan menggenapi tujuannya bagiku. Wow. Tuhan akan menggenapi tujuannya bagi saudara. Tuhan tahu rencananya buatmu. Tuhan tahu rancangan-rancangannya buatmu. Tuhan akan menggenapinya. Hanya kita mau gak meneresponi. Hanya kita mau gak ketika tujuan kita hanya berpusat kepada diri sendiri, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa peduli apa maunya Tuhan. Maka saya katakan tadi, suatu saat pada titiknya engkau akan mengalami kebuntuan. Karena penciptamu tahu rencana-rencana atas hidupmu. Karena Tuhan yang menjadi penciptamu tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Saya memberikan quote seperti ini. Tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Jadi artinya Bapak Saudara, ketika engkau tidak punya tujuan, kau gak akan punya harapan. Karena tanpa Allah engkau gak punya tujuan. Tanpa Tuhan, jadi harus dimulai dari Tuhan. Ketika kau punya Tuhan, kau punya tujuan. Ketika kau tahu siapa Tuhanmu, engkau punya tujuan. Ketika engkau tahu tujuanmu, kehidupanmu akan bermakna. Ketika hidupanmu bermakna, maka kehidupanmu akan memiliki harapan. Jadi tragedi terbesar bukanlah kematian Bapak Ibu Saudara. Tragedi terbesar adalah kehidupan yang tanpa tujuan. Ada seorang dokter bertanya kepada pasiennya penyakit kanker yang stadium yang keempat. Ada beberapa pasiennya. Tapi dia bertanya kepada seorang demi seorang. Ketika dia bertanya kepada si A, apakah kau mau hidup, apakah kau percaya kau akan panjang umur dan mencapai umur 100 tahun? Dia bilang, saya percaya. Si A bilang, saya tahu. Kenapa?
Karena saya harus melihat anak saya lulus. Karena saya harus melihat anak saya berhasil. Karena saya mau melayani keluarga besar saya. Saya mau memberitakan Injil kepada orang lain. Dia punya tujuan. Beda dengan orang lain yang punya penyakit yang sama tanpa tujuan. Dia akan putus asa. Tidak ada harapan. Wah, sudah stadium 4 dokter. Kayaknya saya sudah capek. Orang yang punya tujuan, kemungkinan untuk sembuh itu besar. Karena ada harapan. Orang yang punya tujuan, dia akan memiliki semangat, kegairahan, meskipun faktanya dia sakit. Orang yang punya tujuan akan bergairah terus, meskipun dia tahu bahwa keadaan di hadapannya itu sangat menyakitkan. Orang yang punya tujuan akan terus bersemangat melayani Tuhan, karena dia tahu dalam sisa hidupnya dia hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu tujuannya. Jadi ketika bagi saudara punya tujuan dasarnya bersumber dari Tuhan, harus dari Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ketika Bapak saudara tahu ini, maka saudara akan tahu kenapa engkau diciptakan. Tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau untuk menyenangkan diri sendiri, berfokus kepada diri sendiri, itu terbatas Bapak saudara. Saya katakan bahwa nanti akan menghadapi namanya ketidakpuasan, ketidakbahagiaan. Even semuanya kau bisa raih. Even ambisi-ambisimu bisa kau capai. Ambisi tahun ini, ambisi tahun depan. Kita akan memasuki tahun 2021. Kenapa saya membuat tema ini di akhir tahun ini? Saya mau Bapak saudara semua yang mendengar khotbah ini, tahun 2021 kau tahu memulai dengan hidup dengan tujuannya Tuhan. Kau akan hidup untuk tujuannya Tuhan. Engkau akan melayani Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Ketika kau tahu hidupmu untuk Tuhan, maka semuanya engkau akan persembahkan buat Tuhan. Hidupmu, hatimu, waktumu. Jika saat ini saudara, engkau sedang putus asa, bertahanlah. Ketika kau punya tujuan, kau ada harapan. Tuhan berjanji di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia penciptamu berjanji bahwa hari depanmu penuh harapan. Mungkin saudara bilang, tapi saat ini saya mengalami hal yang tidak baik, Bu. Saat ini saya sedang mengalami kesedihan. Saat ini saya sedang mengalami kesulitan. Percayalah kepada Tuhan, bangkitkan imanmu. Percayalah bahwa penciptamu katakan, aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia punya rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Dia punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Saudara mungkin saat ini menghadapi situasimu yang sulit dan mustahil, tapi percaya janji firman Tuhan. Di Efesus 3:20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Dia mampu, Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Pikiran yang terbatas Bapak Saudara. Pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, limited. Tapi Allah yang kita sembah unlimited. Dia mampu menolongmu dalam situasi ini. Dia mampu memberikan petunjuk dalam hidupmu supaya kau memiliki tujuan dan arah. Saya katakan tadi, orang yang memiliki tujuan, dia akan terus bersemangat. Apapun masalahnya, apapun kendala-kendala yang dihadapinya, kegagalan apapun dihadapinya, karena dia memiliki tujuan, dia tetap matanya tertuju kepada Tuhan. Dia tak percaya janji Tuhan, dia tak percaya rancangan-rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Orang yang punya visi seperti itu. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, mari kita di sepanjang bulan Desember ini merenungkan kembali akan tujuan hidup kita. Saya tidak mau Bapak Saudara masuk tahun yang baru nanti hanya berpikir lagi dengan kekhawatiran, ketakutan, pandemi belum berakhir, vaksin belum dibagi-bagi, saya belum dapat
Bagaimana tahun depan saya menjalani hidup? Bagaimana ini, bagaimana? Saya katakan ketika saudara gak punya tujuannya Tuhan dalam hidupmu, maka kekhawatiranmu adalah kekhawatiran hanya untuk dirimu sendiri juga. Fokus kepada diri sendiri, khawatir kepada diri sendiri, bagaimana nanti. Tapi ketika engkau memiliki tujuannya Tuhan dalam hidupmu, engkau yakin bahwa Tuhan akan memegang kendali, bahwa Dia pegang kendali atas hidupmu. Ketika hidupmu memiliki tujuan, maka engkau tahu kemana Tuhan akan membawamu, karena berasal dari Tuhanlah tujuan hidup kita. Kita hidup oleh Tuhan dan kita hidup untuk Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di minggu pertama di bulan Desember ini, Kau berikan tema kepada kami ketika hidup memiliki tujuan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, mereka diingatkan, kami semua diingatkan bahwa kami memiliki tujuan dalam hidup kami. Ketika kami memiliki tujuan, maka ada harapan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, meskipun kondisi, situasi mungkin sulit kami hadapi saat ini, tapi kami percaya karena kami hidup untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, itu tujuan hidup kami. Maka kami percaya bahwa Engkau memegang kendali dalam hidup kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Engkau pencipta kami, Engkau tahu apa yang terbaik buat kami, dan Engkau menggenapi setiap tujuan-Mu dalam hidup kami. Hamba selesai berbicara, biar Roh Kudus yang menjamah hati semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati mereka di rumah mereka masing-masing, suami, istri, dan anak-anak. Setiap siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kuasanya sanggup mengubahkanmu. Mari mulai berdoa, ambil waktu berdoa untuk tujuannya Tuhan boleh kita lakukan dalam hidup kita di tahun 2021 nanti. Aku berdoa engkau dikuatkan, engkau mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia yang berjanji, Dia yang memberkati, Dia yang berjanji yang memberikan ketenangan dalam hatimu. Dia yang berjanji bahwa Dia akan membawamu terus masuk dalam rancangan yang besar dan mulia. Dia yang berjanji bahwa hari depan yang penuh harapan Dia siapkan bagimu. Mari angkat tanganmu kepada Allah pencipta kita yang berjanji. Biarlah Tuhan memegang kedua tanganmu. Damai sejahtera diberikan kepadamu. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiranmu. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan menyertai setiap jalanmu. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus memimpin hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Saya percaya Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Tini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh sangat memberkati kita semua, dan para pelayan Tuhan semakin semangat melayani dan semakin diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan persembahan. Kita bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang disediakan. Kita percaya Tuhan akan menyediakan benih bagi setiap penabur. Dan jangan lupa untuk datang kembali, hadir kembali di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi minggu depan untuk King Kids pukul 9.15 dan untuk ibadah umum pukul 10.15. Kita percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan pasti ada suatu hal yang baru yang Tuhan berikan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus memakai masker, jaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memperhatikan protokol supaya kita tetap sehat sampai kita bertemu kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.